Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bahas sedikit ya mengenai PPT yang sudah saya share. Nah, ini ada materi yang sudah kita bahas kemarin dan ada juga yang belum kita bahas atau mungkin sudah dibahas oleh guru lainnya. Nggak apa ya. Oke, jadi ini kita bahas untuk yang teleskop. Nah, teleskop ini ada dua macam berdasarkan sifatnya ya. Yang pertama adalah reflecting, yang kedua adalah reflecting. Reflecting adalah pembiasan, sedangkan yang reflecting ini adalah pemantulan. Nah, untuk yang yang reflecting teleskop, nah ini ada yang terkenal adalah Galilean refracting sama Keplerian refracting. Nah, keduanya ini punya prinsip yang sama, yaitu sama-sama membiaskan. Bedanya yang pertama, untuk Galilean refracting ini terdiri dari satu lensa cembung dan satu lensa cekung. Kemudian yang Keplerian refracting ini dua-duanya berupa lensa cembung semuanya. Nah, terus yang kedua adalah jenisnya reflecting teleskop. Ini yang paling sering digunakan oleh para ilmuwan, yaitu yang terkenal adalah Newtonian reflecting sama Cassegrain reflecting. Untuk yang Cassegrain reflecting ini terdiri dari yang pertama ada cermin cembung, kemudian sebagai objektif, kemudian ada cermin datar sebagai kaca sekunder, dan yang ketiga ada lensa cembung itu sebagai okulernya. Terus kemudian ada lagi reflecting. Nah, untuk yang reflecting ini ada lensa cekung. Jadi dari sumber cahaya kemudian mengenai lensa cekung ini, kemudian dipantulkan cermin cekung, kemudian dipantulkan ke yang namanya cermin datar, kemudian dipantulkan kembali menuju ke okulernya yang berupa lensa cembung. Oke, seperti itu. Nah, keduanya ini punya plus minus ya. Untuk yang refracting ini plusnya atau kelebihannya itu yang pertama mudah disetting, tapi dia punya banyak kekurangan, yaitu yang pertama tidak dapat fokus pada satu titik, kemudian ukurannya itu besar sehingga membuat lensanya berat dan susah ditopang. Terus kemudian ada yang reflecting, dia punya banyak kelebihan, yaitu yang pertama adalah fokus pada satu titik, terus kemudian dapat ditopang seluruh belakang cermin dan diameternya tidak mempengaruhi tebal cermin. Sedangkan minusnya yang pertama adalah cermin kedua membuat bidang pengamatannya berkurang. Nah, untuk teleskop ini itu yang terkenal itu adalah Gran Telescopio Canarias. Ini adalah teleskop terbesar ya. Ini ada di Spanyol dengan diameter kurang lebih sekitar 10,4 meter. Dan yang kedua itu adalah Southern African Large Telescope. Nah, ini juga teleskop terbesar di Afrika Selatan dengan diameternya adalah 9,8. Nah, ini merupakan teleskop terbesar kedua di seluruh dunia. Nah, kemudian untuk teleskop di luar angkasa ini adalah teleskop Hubble. Ini kemarin sudah kita bahas sedikit sebenarnya ya. Jadi untuk teleskop Hubble di sini itu ada yang pertama jadi cahayanya dari sini, kemudian dipantulkan oleh oleh cermin datar, kemudian menuju ke sini itu adalah
cermin juga, kemudian dipantulkan kembali menuju okulernya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pertama dia dari sini, kemudian dipantulkan menggunakan cermin datar, kemudian menuju ke sini, kemudian dipantulkan lagi ke sini. Oke, jadi seperti itu. Terus kemudian berdasarkan diameternya teleskop itu mempengaruhi kemampuan teleskop dalam mengumpulkan cahaya yang dinamakan dengan light gathering power ini. Ya. Jadi LGP atau light gathering power itu adalah kemampuan teleskop mengumpulkan cahaya yang hubungannya dengan diameternya teleskop. Di mana semakin besar diameternya, semakin kuat teleskop itu dalam mengumpulkan cahaya. Jadi LGP ini sebanding dengan luas penampangnya. LGP sebanding dengan luas penampangnya. Nah, kalau misalkan dibandingkan antara LGP teleskop dengan mata, jadi nanti persamaannya seperti ini. Jadi nanti LGP teleskop banding LGP mata sama dengan luas penampangnya, diameternya luas penampangnya teleskop dibanding dengan luas diameternya lensanya mata, yaitu pupil atau pupilnya. Nah, seperti itu. Nah, karena bentuknya itu adalah lingkaran, maka A-nya pakai PR kuadrat ini. Nah, sehingga persamaannya jadi ini. Oke, seperti itu. Jadi persamaannya LGP teleskop LGP mata sama dengan diameternya teleskop kuadrat dibagi dengan diameternya mata. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan, saya kira enggak. Nanti silahkan yang lainnya silahkan mencari di internet ya. Nanti saya share alamat-alamat yang kiranya bisa bermanfaat untuk kalian. Semangat dan silahkan belajar dengan giat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.